Permisi. Siapa di sini yang keluarganya Angel Elviana? Saya sahabatnya Dok. Angel gimana? Angel sementara ini belum siuman. Dia mengalami luka parah di kepalanya, tapi untunglah tidak mengenai organ vital di otaknya. Dan dia juga mengalami luka besar di lengannya, robek, dan kita butuh 15 jahitan. Juga Angel mengalami keretakan di kakinya, tapi mudah-mudahan kita bisa atur, semoga dia cepat sembuh. Pak, apakah kami sudah boleh menjemput Angel? Boleh, boleh. Tapi satu-satu ya, karena dia butuh ketenangan. Ya udah aku ke Angel dulu ya, aku jenguk Angel dulu ya. Kalian tunggu sini nggak apa-apa kan? Oke, Ren. Ya udah. Iya, silakan. Yuk. Ya udah, kalian sabar. Saya permisi ya. Kita berdoa demi kesembuhan Angel, ya. Makasih ya, Dok. Makasih, Dok. Sabar ya. Duduk. Ya Allah, Angel. Hai. Lo kenapa kok nangis-nangis kayak gitu? Dia masih bisa nanya loh. Ya gue khawatir sama lo. Lo ngapain sih nolongin gue? Kan lo jadi luka-luka kayak gitu. Sampai kepala lo kayak gitu. Kan lo bestie gue, Rin. Ya sampai lo masih bisa senyum lo. Lo diperban kayak gini luka-luka masih bisa senyum lo kayak gini gara-gara gue. Masih bisa dong senyum, masa nggak bisa? Au. Tuh kan malah ketawa kan jadi sakit. Nggak apa-apa, Rin. Gue juga bakal sembuh. Yang penting gue sekarang udah lega karena lo dan baby bun gak kenapa-napa. Dan gue bisa nolongin dari lampu yang jatuh tadi itu. Makasih Angel. Maafin gue juga lo jadi kayak gini gara-gara gue. Gak apa-apa, udah lo gak usah minta maaf. Bukan salah lo juga. Udah, Rin, jangan sedih ah. Nanti baby bun ikut sedih loh. Ya lo udah nyelamatin gue sama baby bun. Makasih ya Auntie Angel. Udah jangan nangis. Permisi, maaf Mbak, pasien harus istirahat dulu ya, biar luka-lukanya cepat sembuh. Mbak bisa tunggu dulu di luar ya. Oke. Suster, saya mau nanya. Ya. Ini berarti sahabat saya harus rawat inap ya? Iya betul Mbak, untuk observasi lebih lanjut. Kalau kondisi pasien memungkinkan untuk pulang, baru boleh pulang. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Makasih suster. Sama-sama. Kasih, Sus. Udah. Gue tinggal ya. Gak apa-apa gue tinggal. Gak apa-apa. Ya udah lu cepet sembuh ya Angel. Oke, bye. 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 Sebentar. Duduk dulu. Duduk. Oke, Bapak. Ah, udah, tenang dulu. Dengar ya, saya ini bukan papa kamu, ya. Dan kamu tahu dari mana nama saya? Ini surat buat Papa.
Apa-apa pula nih deh. Surat. Aduh. Ini Langit namanya. Siapa sih? Dear Emil, aku tahu kamu pasti kaget karena Langit tiba-tiba datang ke apartemen kamu. Tapi aku nggak tahu harus titipkan dia di mana lagi selain ke ayahnya. Yes, he's just what? Apa pula nih? Hah? Langit adalah anak kamu. Kamu ingat kan kita sempat bermalam apa? Bermalam? Bersama 6 tahun. Ya Allah. Hah? Dan setelah malam itu aku hamil. Oke. Aduh. Sekarang aku harus pergi agak lama. Dan aku nggak mau keluargaku membawa Langit. Aku minta tolong kamu jaga Langit sampai aku kembali ke Indonesia. What? My son? No! Ah! Ah! Rin. Duduk. Gimana kondisi Angel, Mbak? Jadi Angel udah sadar, tapi dia harus rawat inap malam ini buat observasi. Syukurlah, Angel nggak apa-apa. Ri, kamu udah kabarin orang tuanya Angel belum? Akan aku kabarin, Mbak. Saat ini orang tua Angel lagi di luar kota. Iya, tapi orang tuanya harus segera tahu. Kabarin secepatnya. Iya, Kak. Habis ini aku kabari. Ya udah, kalian berdua pulang aja ya. Angel biar gue yang jaga. Kak, gue izinnya buat shift hari ini. Iya, lo tenang aja. Kalau buat kerjaan biar gua, Yudo, sama Bo yang backup. Nanti juga gua akan ngomong sama Pak Haris. Ya, lo fokus juga Angel aja. Thanks, Kak. Mas, aku juga mau jagain Angel. Mbak hari ini kan lagi hamil. Dan kalian besok pun ada tas syukuran 4 bulanan. Lebih baik hari ini pulang aja ya, istirahat. Tapi kan Angel kan juga kayak gini gara-gara nyelamatin aku, Ri. Ya udah gini aja. Sekarang kita pulang dulu. Besok kita balik lagi ke sini setelah acara tas syukuran. Ya. Kita gantian jaga Angel. Ya udah, kalau gitu gue balik dulu ya. Gue akan pulang dulu, setelah itu baru gue ke pos damkar. Ya. Oke, jalan aja. Makasih, Kak. Kalian hati-hati di jalan ya. Ya. Jagain Angel, Ri. Iya. Aduh, ini bener-bener mimpi buruk. Padahal gue sama Elvira udah makin dekat. Bahkan rencananya, malam ini gue mau ajak Elvira ngedate. Mau nyatain perasaan gue. Sekarang rencana gue harus bubar. Aduh, kalau kayak gini caranya, Elvira gak bakal mau sama gue. Kalau dia tahu gue punya anak di luar nikah kayak gini. Tapi siapa ibunya anak ini? Apa benar ini anak gue? Kenapa dia nggak bilang dari kemarin-kemarin? Pas anak ini baru lahir? Atau ya pas dia hamil? Kayaknya nggak mungkin deh. Si Langit ini anak gue. Gue pasti ditipu.
Berhenti. Stop. Udah, taruh. Om udah bilang kan jangan sentuh barang-barang Om. Kamu pencet apa? Nah, nakal banget sih. Tapi aku bosan. Udah, kalau bosan jangan sentuh barang-barang Om ya. Tapi siapa ya ibunya Langit ini? 6 tahun yang lalu. Waduh, 5-6 tahun yang lalu kan gue kencan dengan banyak cewek. Karena gue stres berat setelah Citra meninggal. Aduh, yang mana ya ibunya Langit? Langit, nama mama kamu siapa? Mama. Bukan. Iya, namanya siapa? Nama. Ya Mama. Gue ada ide. Langit, Om bawa main-main di luar mau nggak? Apa? Jalan-jalan. Ayo. Iya, jalan-jalan. Bawa orang jalan cepat dah. Oke. Sampai. Kita ngapain sih Pak kesini? Udah dibilangin jangan panggil papa. Om ini bukan papa kamu. Yuk. Katanya mau jalan-jalan. Bilangnya tadi apa? Udah ikut aja dulu ya. Turun ya. Oke, cus. Oke, let's go. Duduk situ. Pak. Ya. Ya, duduk. Ada apa Bapak datang ke sini? Ya, jadi begini Pak, saya Emilio Pratama Gunawan. Saya mau membuat laporan tentang penemuan anak. Jadi anak ini tiba-tiba muncul di apartemen saya, tiba-tiba ngaku-ngaku kalau saya papanya. Terus dia nggak ada identitasnya Pak, saya nggak tahu ini anak siapa Pak, tiba-tiba muncul Pak. Kakak bohong. Bapak bilang kamu mau ngajak aku jalan-jalan. Duduk dulu. Ada apa ini Pak? Ini kan anak Bapak. Kenapa Bapak menyuruh saya untuk mencari orang tuanya? Pak jahat. Udah, jangan nangis. Tenang. Nah gitu udah liatinnya, galak amat udah. Maksud Bapak melaporkan anak Bapak ini apa? Dan bilang dia tidak beridentitas. Bukan anak saya nggak tahu nih dari mana tiba-tiba muncul, Pak. Ya sudah, sekarang bawa pulang anak ini. Kalau tidak, Bapak saya laporkan atas penelantaran anak. Apa pula saya yang kena? Bukan, Pak. Ini ibunya yang menelantarkan tiba-tiba, nggak tahu kirim dari mana tiba-tiba dititip-titip kayak gitu. Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya nggak tahu, saya bingung juga nih, Pak. Tolong, Pak. Bukan saya, Pak. Janganlah laporan ke malah saya yang kena. Kan Bapak sendiri yang menelantarkannya. Sudah, bawa pulang. Bapak jahat. Pokoknya jahat. Iya, tenang. Iya, pulang. Ya, kita pulang. Cabut, Pak. Saya permisi ya. Ya, kita jalan. Ayo. Ya, sini. Oke.